Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, rekan-rekan, teman-teman yang berbahagia, kelas hadis dakwah. Pada pertemuan kali ini, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat, bisa mengikuti perkuliahan. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, kemudian mendapatkan kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita. Salawat dan salam selalu kita sampaikan ke haribaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan mempelajari hadis beliau kita mendapatkan keberkahan. Kemudian tentunya kita berharap mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Allahumma amin. Baik rekan-rekan, teman-teman di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam atau KPI. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman materi kuliah hadis dakwah tentang bahasa dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan menyampaikan materi tentang hadis dakwah, yaitu tentang bahasa dakwah dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja bahasa dakwah yang digunakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu kepada sahabat beliau, baik itu kepada orang-orang kaum Quraisy, bagaimana beliau menyampaikan komunikasi beliau, bagaimana beliau berdakwah, kemudian berkomunikasi dengan orang-orang tertentu. Nah, ini ada beberapa bahasa yang beliau sampaikan. Bahasa yang di sini kita lihat adalah kita hubungkan dengan teori-teori komunikasi tentunya. Kita langsung saja pada pembahasan pertama. Dalam bahasa dakwah, Nabi menyampaikan beberapa cara. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan orang yang memiliki atau kepada sahabat yang sudah lama masuk Islam, ketika bertanya tentang sesuatu, Nabi akan menyampaikan tentang bagaimana dia bisa istiqomah, bagaimana dia tetap berada dalam jalur agama Islam, semakin memperkuat keimanannya. Bagaimana cara yang disampaikan, yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya sahabat ini berada pada jalur untuk mempertebal keimanannya. Contoh, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, yang pertama sahabat yang sudah lama masuk Islam, yang kedua sahabat yang baru saja masuk Islam. Pertanyaannya sama, ya Rasulullah, ayu amalin afdol, atau ya Rasulullah, ma khairul amal fima ma'nahu, kurang lebih maknanya seperti itu. Sahabat bertanya tentang amal yang paling baik itu apa wahai Rasulullah. Sahabat yang sudah lama masuk Islam ini ketika bertanya kepada Rasulullah demikian, jawaban Rasulullah adalah al-jihadu fisabilillah. Bahwasanya ketika ditanya demikian, Rasulullah menjawab jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah menjawab demikian? Karena Rasulullah melihat iman sahabat ini sudah kuat, sudah tebal karena sudah lama masuk Islam. Sedangkan untuk sahabat yang baru saja masuk Islam, ketika bertanya, "Ya Rasulullah, ayu amalil afdol?" Apa amalan yang paling afdol, yang paling baik wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, "As-salatu ala waqtiha." Rasulullah menyampaikan
sholat tepat pada waktunya. Kemudian ada lagi, berikutnya Rasulullah ketika ada sahabat yang ingin berperang, tetapi, dia memiliki orang tua yang sudah tua, sudah sepuh di rumahnya. Ketika bertanya, "Apa amalan yang paling baik?" Kata Rasulullah, "Birrul walidain." Bukan berperang, tapi, berbakti kepada orang tua. Nah, demikian bagaimana bahasa dakwah yang Nabi sampaikan kepada orang-orang tertentu, Rasulullah kondisikan. Rasulullah sebagai seorang nabi paham apa yang dibutuhkan oleh oleh sahabat. Tentu tidak melanggar batas-batas yang diajarkan dalam agama karena Rasul. Nah, yang pertama, bahasa dakwah dalam hadis yaitu bahasanya jelas kemudian tegas. Nabi menyampaikan pesan dakwah di atas mimbar pada saat itu, pada saat itu ketika ada salah seorang di antara jamaah yang sedang sholat, yang akan sholat, ini pesannya Nabi sampaikan ketika beliau menyampaikan khutbah. Beliau menyampaikan khutbah, ada salah seorang di antara sahabat tersebut, orang tersebut ibaratnya eh, memiliki bau badan yang tidak sedap, kemudian mengganggu suasana di dalam masjid, kemudian orang-orang yang berada di sampingnya merasa tidak enak karena mencium bau badan orang tersebut. Sehingga Rasulullah menyampaikan ketika sholat Jumat ya, khutbah Jumat, "Idza jaa," kala Rasulullah, "Idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil." Rasulullah, barang siapa di antara kalian yang datang untuk melaksanakan sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi terlebih dahulu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar. Tetapi ketika Rasulullah menyampaikan bahasa yang jelas dan tegas di hadapan para jamaah, Rasulullah tahu ada orang ini yang belum, katakanlah mungkin belum mandi. Nah, Rasulullah menyampaikan tidak dengan menyebutkan nama orang tersebut, dikhawatirkan akan menyinggung. Nah, beginilah bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jelas, tegas, tetapi tidak menyinggung. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya kadang Rasulullah menggunakan bahasa sindiran. Nah, ini disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabat yang ingin ikut hijrah. Ini hadisnya familiar di telinga kita. Ingin ikut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Toh ternyata alasan sahabat ini berhijrah adalah ingin menikahi seorang perempuan yang ada di dalam kelompok yang ingin melaksanakan hijrah ke Madinah. Perempuannya itu disebutkan dalam dalam syarah hadis itu Ummul Qais namanya. Bagaimana bunyi hadisnya? Bagaimana bentuk sindiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang hijrah tapi niatnya karena ingin menikahi perempuan. Kata Rasulullah, al-amalu bin niyati wa innamal limri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu al-Imam Al-Bukhari min sahabah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah, amal itu didasarkan pada niat. Kita sering dengar teks hadisnya itu innamal a'malu binniyat. Nah, ini teks hadis yang lain tapi maknanya sama. Makanya dalam hadis itu terkadang jika kita melihat ada hadis yang maknanya sama tapi yang lafadznya berbeda tapi maknanya sama, karena dalam hadis boleh meriwayatkan hadis secara makna. Nah, yang penting pesannya sama bagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya amal itu didasarkan pada niat.
seseorang akan mendapatkan hasil dari amalnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang berhijrah secara ikhlas karena Allah dan Rasul-Nya, kata Rasulullah, maka hijrahnya itu mendapatkan ganjaran dari Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa berhijrah karena dunia, nah, karena dunia ini ada juga di sekelompok orang tadi hijrah karena ingin berdagang, karena untuk kepentingan duniawi. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasul. Maka ia mendapatkannya. Tentu ketika dia berniat hijrah untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat keduniawian, maksudnya yang ingin berdagang sampai di Madinah, atau berhijrah karena perempuan. Ini kisahnya Ummu Qais tadi, seorang pemuda yang ingin menikahi Ummu Qais karena perempuan, maka akan mengawininya. Ya, ia dapat menikahinya. Hijrah seseorang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Nah, demikian bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyindir uh, para kaum kaum muhajirin yang pada saat itu ingin berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ketika Rasul menyampaikan kepada para sahabat beliau, tetapi beliau lagi-lagi tidak menyebutkan nama yang beliau sindir. Tetapi sindiran beliau ini, bahasa sindiran yang beliau sampaikan itu sampai kepada seluruh seluruh sahabat yang ingin melakukan hijrah. Tidak hanya untuk atau khitobnya atau apa namanya uh, yang beliau sampaikan, pesannya tidak hanya untuk satu orang, tetapi untuk membahkan untuk zaman sekarang yang kita rasakan, hadis ini ya, kita selalu selalu kita gunakan terkait dengan niat. Nah, apapun yang kita lakukan dari kegiatan sehari-hari kita, amal perbuatan kita, aktivitas kita, ketika kita niatkan untuk sesuatu yang baik karena Allah, maka kita akan mendapatkan ganjaran. Tetapi ketika kita tidak meniatkan karena Allah, maka ya kita akan juga mendapatkan, tetapi bukan mendapatkan ganjaran dari Allah. Kalau kita menginginkan atau meniatkan karena Allah, kita akan dapat semuanya. Beginilah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Pesan yang ingin disampaikan Rasulullah itu seperti itu. Ketika engkau menginginkan hijrah karena Allah dan Rasulnya, ya engkau akan mendapatkan itu. Akan mendapatkan semuanya. Engkau bisa dapat menikah, engkau bisa dapat berdagang, kemudian meraih keuntungan yang besar, tetapi juga mendapatkan keberkahan dari Allah, kemudian kebaikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian bahasa sindiran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada poin yang kedua. Kemudian berikutnya ini masih tentang bahasa sindiran. Ini Rasulullah sampaikan ini ketika ke, ketika ada seseorang yang berwudu tetapi ketika dia berwudu belum membasahi tumitnya. Ini juga bahasa beliau tegas. Beliau menyindir dengan cara yang tegas. Kata Rasulullah, wailul lil aqabi minan nar. Neraka wa'illah, celakalah bagi orang yang berwudu tapi tidak membasahi tumitnya. Ini juga beliau menggunakan bahasa sindiran tetapi tegas. Bagi sahabat yang sudah paham dengan ajaran Islam, kemudian sudah mengerti, sudah belajar banyak, tetapi meremehkan untuk perkara-perkara yang kecil, Rasulullah menyampaikan dengan bahasa yang tegas, bahasa yang tegas kepada sahabat tersebut.
Karena kalau dikhawatirkan orang tersebut meremehkan sesuatu yang kecil, padahal berdampak besar. Sehingga keluarlah, tersampaikanlah sabda Rasulullah SAW mengatakan, wailul lil aqabi minan nar. Neraka wail orang yang berwudu tapi tidak membasahi tumitnya. Karena pada saat itu kisahnya seorang sahabat yang sholat di dalam masjid, tetapi kelihatan itulah bagaimana mata Rasulullah SAW itu tidak bisa mengerti. Mungkin Rasulullah pakai mata batin beliau atau mata langsung melihat, saking telitinya beliau memperhatikan sahabatnya. Nah, sehingga ketika sahabat berwudu, setelah selesai berwudu masuk ke dalam masjid, kemudian kelihatan bahwa tumitnya tidak kena air wudu, sehingga Rasulullah menyampaikan hadis demikian. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh yang disepakati kesohihannya dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, kemudian dari sahabat diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Berikutnya. Yang ketiga, yang ketiga adalah bahasa tamsil. Nah, bahasa tamsil, bahasa perumpamaan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjadi ketika ada sahabat, Hakam bin Hizam namanya. Hakam bin Hizam datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap datang ke rumah Rasulullah, dia selalu meminta sesuatu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai 3 kali berulang datang ke rumah Rasulullah meminta sesuatu, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah terus memberikan kepada sahabat tersebut. Nah, ibarat ada orang yang datang ke rumah kita, kemudian setiap waktu datang kemudian minta sedekah. Nah, demikianlah kurang lebih ceritanya. Nah, bagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika datang pertama sahabat Hakam bin Hizam ini, Rasulullah memberikan bantuannya, sedekahnya. Datang untuk kedua kalinya, Rasulullah tetap memberikan bantuannya. Kemudian datang ketiga kalinya, Rasulullah tetap memberikan bantuannya, sedekahnya, tetapi beliau memberikan motivasi kepada sahabat Hakam bin Hizam ini. Karena sahabat Hakam bin Hizam ini orang yang masih muda, kuat, sehat, tapi belum mau untuk mencari rezeki sendiri. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kedatangan sahabat Hakam bin Hizam ini, kedatangan yang ketiga kalinya, tersampaikanlah hadis yang demikian. Kalau Rasulullah, al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Nah, itu hadis secara singkatnya. Kalau kita ingin baca hadis secara lengkap, di bawah. Li ayyadu ahadukum fayahtibu ala zuhrihi fayatasaddaqu bihi wa yastaghni bihi minan nasi khairun lahu min ayyas ala rajulan a'tahu aw mana'ahu dzalika fa innal yadul ulya afdalu minal yadis sufla wabda biman ta'ulu. Itu hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat familiar hadisnya. Yang pertama, yang atas, kata Rasulullah, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kemudian yang hadisnya secara lengkap, sungguh berpagi-pagi salah seorang di antara kamu pergi mencari kayu bakar. Berpagi-pagi itu pergi pagi-pagi pergi mencari kayu bakar dan membawanya di atas punggungnya, lalu menjualnya, kemudian ia mensedekahkan hasilnya dan tidak tergantung pada orang lain, itu adalah lebih baik daripada ia meminta kepada seseorang, apakah ia memberinya atau menolaknya. Sesungguhnya tangan di atas, kata Rasul, orang yang memberi itu lebih utama, lebih baik daripada tangan di bawah, orang yang menerima. Dan mulailah kepada orang yang mempunyai tanggungan dan beban hidup. Ini hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dengan bahasa perumpamaan, kata Rasul,
tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah kepada orang yang selalu berpangku tangan kepada orang lain, tidak mau berusaha sendiri. Tetapi sebelum beliau menyampaikan ini, beliau memberikan gambaran kepada sahabat tadi Hakam bin Hizam. Beliau menyampaikan, wahai Hakam bin Hizam, engkau masih muda, dunia ini luas, kemudian badan engkau sehat, rezeki Allah itu terhampar di muka bumi ini. Maka carilah rezeki di luar sana. Lalu baru beliau menyampaikan bahwasanya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang memberi itu lebih baik, lebih lebih utama daripada tangan di bawah orang yang menerima. Nah, demikian bahasa tamsil yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada poin yang ketiga. Nah, yang keempat ini adalah bahasa analogis. Beliau menggunakan bahasa analogi. Ini terjadi ketika ada salah seorang sahabat suami istri datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sedang istrinya baru saja melahirkan, tetapi warna kulit anaknya berbeda dengan warna kulit dia dan warna kulit ibunya. Nah, ini lucu juga. Sehingga dia mengatakan, ini sebenarnya anak siapa ini? Kok warna kulitnya beda dengan warna kulit kami sebagai orang tua? Mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana Rasulullah menganalogikan jawaban beliau kepada sahabat tadi? Qala Rasulullah, hallaka min ibilin? Qala na'am. Qala alwanuha. Qala alwanuha. Apa warnanya? Qala Rasulullah, humrun. Qala hal fiha min awraqa? Qala inna fiha ini ya. Inna fiha lawurqan. Qala fa anna turo dzalika ja'aha? Fa anna turo dzalika ja'aha? Qala ya Rasulullah irqun naza'aha. Qala wa la'alla hadza irqun naza'ahu wa lam yurakhis lahu fil intifa'i minhu. Nah, artinya Rasulullah bertanya kepada sahabat tadi, apakah kamu mempunyai onta? Orang itu menjawab, ya, ya wahai Rasulullah. Beliau bertanya lagi, apa warna ontamu itu? Dia menjawab, merah. Beliau bertanya lagi, apakah mungkin ontamu itu dari keturunan onta yang berkulit hitam keabu-abuan? Dia menjawab, sesungguhnya dapat saja, mungkin saja ya Rasulullah. Onta itu berasal dari onta yang berkulit hitam keabu-abuan, walaupun anaknya berwarna merah. Rasulullah melanjutkan sabdanya. Beliau bersabda, oleh karena itu, sesungguhnya saya menduga, kata Rasulullah, unta merah milikmu itu berasal darinya, unta yang berkulit hitam keabu-abuan tersebut. Lalu, orang itu berkata, ya Rasulullah, keturunan atau unta merahku itu berasal darinya, unta berkulit keabu-abuan tersebut. Lalu Nabi bersabda, masalah anakmu yang berkulit hitam itu, semoga juga berasal dari keturunan atau nenek moyang engkau, nenek moyang anakmu yang kulitnya juga hitam. Tidaklah menurunkan keturunan yang menghilangkan tanda-tanda keturunan darinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, begini bahasa analogi yang digunakan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat untuk memberikan pemahaman kepada sahabat tersebut. Menganalogikan bahwasanya anak yang beliau rasa ini, yang mereka rasa dari sahabat tadi, mereka pikir bukan anak dia karena mungkin kulit mereka berwarna putih tidak hitam, tetapi melahirkan anak yang berwarna hitam. Beliau analogikan dengan seekor onta yang mungkin saja onta yang berwarna merah yang dimiliki oleh sahabat tersebut kemudian dilahirkan oleh keturunan onta yang berkulit keabu-abuan. Nah, ini berasal dari keturunan-keturunan ontanya. Begitulah analogi Rasulullah SAW kepada sahabat yang bertanya mengenai warna kulit anaknya. Yang kelima ini masih tentang analogis.
analogis, beliau menganalogikan seorang pemimpin. Al-a'immatu min Quraisyin. Rasulullah menyampaikan pemimpin itu dari kaum Quraisy. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dari sahabat Anas bin Malik dan Abu Barzah. Nah, kenapa Rasulullah menganalogikan pemimpin itu? Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat pemimpin itu dari kaum Quraisy. Nah, Rasulullah menganalogikan pemimpin itu dari kaum Quraisy. Kenapa? Karena pada saat Rasulullah masih hidup, kaum Quraisy ini memiliki ciri-ciri dari ciri-ciri dari sifat kepemimpinan seorang pemimpin. Nah, karena kaum Quraisy pertama orangnya suku mereka itu sukunya bijaksana, orangnya bijaksana, kemudian mereka juga dipandang terhormat, kemudian mereka orangnya tegas, kemudian orangnya berwibawa, kemudian bisa memimpin. Selain bisa memimpin juga punya ekonomi yang kuat. Nah, begitulah orang Quraisy pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah menyampaikan seperti ini, ciri-ciri seorang pemimpin itu sudah ada di diri kaum Quraisy. Makanya ketika Rasulullah menyampaikan pemimpin itu dari kaum Quraisy, karena ciri-ciri seorang pemimpin itu cocok ada di masyarakat di kaum Quraisy. Tapi untuk zaman sekarang, cara memahaminya, ketika apakah pemimpin itu juga sampai sekarang harus dari kaum Quraisy? Kalau kita bersandar pada hadis ini, tidak. Ketika ciri-ciri syarat-syarat seorang pemimpin layak jadi seorang pemimpin, orangnya berwibawa, bisa memimpin, kemudian ekonominya kuat, maka yang demikianlah yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang layak jadi pemimpin. Begitulah beliau menganalogikan kepada kaum Quraisy. Nah, demikian itu yang ke berapa tadi? Yang kelima masih ya, bahasa analogis masih yang keempat seharusnya. Berikutnya ada bahasa majazi, bahasa kiasan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini terjadi ketika Rasulullah mengumpulkan istri-istri beliau, Ummahatul Mukminin, istri-istri beliau, kemudian beliau menyampaikan hadis demikian. Kata Rasulullah, asra'akunna luhuqan bi atwalukunna yadan. Bahwasanya yang paling cepat menyusulku, kata Rasulullah, sepeninggalku setelah aku wafat nanti di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya. Ketika dibilang seperti itu kepada istri beliau semuanya langsung bersegera mengukur tangan mereka. Ini siapa ini yang tangannya paling panjang di antara kita semua? Kata para istri Rasulullah. Mereka mengukur. Ketika diukur, saya lupa apakah Siti Aisyah atau siapa yang tangannya paling panjang secara makna hakiki. Tetapi yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan panjang tangan seperti itu, bukan panjang tangan secara hakiki maknanya. Nah, ini bahasa Rasulullah menggunakan bahasa majazi. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada istri beliau bahwa yang dimaksudkan oleh Nabi secara fisik dan yang benar-benar panjang tangannya sehingga mereka saling mengukur tangannya. Yang dimaksudkan oleh baginda Rasul adalah panjang tangan itu orang yang paling banyak melakukan kebaikannya, orang yang paling orang-orang yang paling dermawan, suka memberi. Nah, itu yang dimasukkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda kalau pemahaman kita di Indonesia, orang yang panjang tangan itu maknanya negatif, orang yang mencuri. Tapi dalam hadis, orang yang panjang tangan itu maknanya adalah orang yang suka berbuat baik. Siapa di antara istri Rasul yang banyak berbuat baik atau selalu berbuat baik? Dan diketahui ya, bahwa
Salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak berbuat baik itu adalah Zainab binti Jahash. Nah, ia dikenal sebagai seorang perempuan yang terampil, kemudian bekerja dengan kedua tangannya, kemudian selalu sering mensedekahkan dari hasil hasil kerjanya. Jadi yang meninggal setelah Rasul itu adalah Zainab binti Jahash. Wah Pak, berarti kalau kita pahami ini orang baik itu cepat meninggal ya? Bukan. Ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerti, tahu melalui pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya istri beliau yang paling cepat meninggal adalah Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Demikian. Selanjutnya masih tentang bahasa majazi ini. Bahasa majazi ini dalam hadis, qala Rasulullah li ayyuti'na ahadukum bi mukhitin min ya, bukan man, mohon maaf, min hadidin min ayyamussa imra'atan la tahillu lahu. Sungguh lebih baik seseorang di antara kalian ditusuk jarum besi daripada ia menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya. Nah, ini dipahami oleh beberapa teman-teman yang mengkaji hadis, memahami bahwasanya menyentuh itu adalah menyentuh menyentuh menggunakan tangan. Nah, jadi mereka memahami secara tekstual bahwasanya uh, apa ketika menyentuh perempuan bersalaman mungkin yang tidak halal itu dapat mendapatkan ganjaran yang luar biasa berat di neraka, ditusuk dengan jarum besi. Menyentuh, di sini kita garis bawahi, bukan kita tanda merah, yamussa, massa yamussu. Apa itu menyentuh? Makna menyentuh di sini apa sih sebenarnya? Apakah menyentuh sentuhan dengan tangan tadi, bersalaman itu masuk kategori menyentuh yang nantinya di akhirat mendapatkan ditusuk dengan jarum besi panas, na'udzubillah. Nah, kita lihat, ini dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Hadis ini dijelaskan oleh Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah. Iddah masa tunggu bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Nah, di sini artinya mencampuri. Mencampuri itu berhubungan suami istri setelah menikah. Makna tamusuhunna, masayamusu di sini itu artinya mencampuri, artinya melakukan hubungan suami istri. Jadi hadis tadi dijelaskan oleh Al-Quran. Nah, ini penjelasan hadis dijelaskan oleh Al-Quran. Dalam ulumul hadis atau ulumul Quran ada pembahasan seperti ini. Hadis dijelaskan oleh Al-Quran. Yang sering kita pelajari kan Al-Quran dijelaskan oleh hadis. Nah, ini hadis dijelaskan oleh Al-Quran. Bahwasanya makna ayyamussa dalam hadis dijelaskan oleh Al-Quran bukan menyentuh bersalam seperti ini, tetapi berhubungan suami istri yang belum menikah. Bagi yang belum menikah, maka ganjarannya sangat berat, mendapat tusukan dengan jarum besi di akhirat. Nauzubillah sama nauzubillah. Nah, demikian bahasa majazi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan tadi tentang bahasa dakwah dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa teman-teman terima, bisa teman-teman sampaikan dari mulai bahasa hadis yang tegas dan jelas, kemudian bahasanya beliau menggunakan
bahasa sindiran, kemudian beliau menggunakan bahasa perumpamaan atau tamsil, beliau menggunakan bahasa analogi, terakhir beliau menggunakan bahasa majazi atau bahasa kiasan. Semoga bermanfaat teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.